Kau memberikan hikmat pengetahuan wahyu Tuhan yang berasal daripadamu agar kami bisa mengerti dan memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh hambamu Ibu Rebecca. Tuhan, kau berkati juga Tuhan Bu Rebecca yang akan menyampaikan pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pelajaran ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan nyambung lagi ya soal karunia ini. Ini sebenarnya harus dimengerti dengan betul ya, karena jangan sampai nanti ada kesalahan ya. Jangan sampai nanti untuk misalnya untuk buka praktek atau gimana ya. Kita semua tahu karunia itu diberi oleh Tuhan, Roh Kudus. Sekali lagi ya, aku harus menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa karena pemberian, jadi kita juga memberinya cuma-cuma ya. Nanti kalian waktu sudah melayani, mungkin ada yang ngasih amplop, yang ngasih PK. Ya kalau itu diberi, itu berarti Tuhan yang memberi ya melalui orang itu. Tapi bukan berarti pasang tarif ya. Dan bukan berarti kalau pergi ke situ mengharapkan PK. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah punya karunia ya, misalnya apa ngusir setan, apa mujizat atau gimana, nanti itu yang biasanya dapat amplop itu jangan sampai pergi ke rumah orang itu mengharapkan karunia, mengharapkan APK gitu loh. Tapi kalau dikasih ya namanya berkat Tuhan. Tapi jangan pasang tarif juga ya kayak dukun gitu misalnya atau gimana, jangan sampai ya. Oke, kita sekarang ngomongin lagi yang kemarin kita sudah ceritakan. Kemarin apa saya cerita yo? Membedakan bermacam-macam roh. Oke, ya. Jadi kita ulang dulu sedikit ya. Ini termasuk karunia untuk menyatakan segala sesuatu, untuk untuk mengungkapkan ya. Coba kita lihat dari nomor satunya apa? Coba lihat di atasnya. Nah, perkataan hikmat. Oke ya. Jadi sekali lagi perkataan hikmat itu adalah karunia untuk mengungkapkan segala sesuatu yang masih tersembunyi. Sekali lagi ya. Jadi kalau masih tersembunyi, perkataan hikmat itu yang tersembunyi ada 3 ya, perkataan hikmat, perkataan dengan pengetahuan, kemudian membedakan macam-macam roh. Oke, sekarang diulangi sedikit, perkataan hikmat dan perkataan hikmat itu adalah menceritakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, perkataan hikmat. Ingetin ya. Kalau hikmat itu berarti memberitahu pada seseorang tentang masa depan. Melalui apa nih kok kita bisa ngomong kayak gitu? Bisa Tuhan memberitahu kepada kita melalui penglihatan, melalui mimpi, atau melalui kata-kata wahyu, pewahyuan dari dalam hati, di hati. Kemudian kita tahu, oh itu kayak gini gitu ya untuk masa depan kamu. Itu, ini perkataan hikmat ya. Terus perkataan tadi dengan pengetahuan, tadi ya, itu adalah yang nomor 2 dengan pengetahuan, itu adalah mengatakan sesuatu pada saat ini, yang terjadi saat ini, atau masa lalu. Ini bukan untuk ngorek-ngorek, bukan ngorek-ngorek orang itu mencari kesalahan ya. Karena dunia banyak loh yang punya kayak gini dari setan juga, karena setan tahu masa lalu dan masa sekarang. Kalau masa depan, setan tidak tahu. Yang tahu itu Tuhan. Dan setan bisanya tahu masa depan gimana? Kalau misalnya kita ke dukun ya, kok tahu dia masa depan? Yang pertama, mungkin dia mendengar dari Tuhan yang bicara kepada anaknya tentang masa depan seseorang, dan dia mendengar dan dia mengungkapkan itu kepada orang itu. Atau yang kedua, dia ngawur aja bikin masa depan, misalnya sama orang yang datang ke dukun tuh ya, misalnya nanti kamu pada tanggal sekian akan kecelakaan, misalnya minggu depan hari Kamis misalnya kamu akan kecelakaan, kamu jangan kemana-mana, kalau kamu pergi kamu akan kecelakaan. Nah itu misalnya ya, jadi orangnya nih nggak percaya, misalnya hari Kamis pergi
Maka iblis membuat kecelakaan buat orang itu supaya orang itu percaya sama perkataan dukun. Ngerti kan maksudnya? Ya, itu seperti itu. Jadi perkataan itu iblis tahu ya ini kalau hikmat sebenarnya itu dari Tuhan, dan sekali lagi untuk tahu masa depan iblis itu pasti nyontek atau dia yang buat, sengaja dia buat. Nah, karunia-karunia ini sering ditiru oleh iblis, jangan lupa ya. Nah, kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan itu bisa diungkapkan oleh Tuhan melalui, sekali lagi ya, penglihatan, mimpi bisa, atau pewahyuan bisa. Nah, penglihatan, mimpi, atau pengetahuan. Nah, jadi saya kalau saya dapat penglihatan dari Tuhan, itu kalau saya pribadi itu macam-macam bentuknya. Itu bentuknya nggak seperti lihat TV, enggak. Kalau lihat TV mah jelas ya. Kalau saya lihatnya di sini nih, ya di sini aja ya. Jadi kadang-kadang memang waktu pertama belajar untuk mengungkapkan itu sambil mikir, iya apa enggak gitu. Iya apa enggak gitu loh. Tapi setelah saya belajar, ya sampai sekarang saya juga masih kadang-kadang seperti itu ya, meragukan karena di sini. Tapi ya, saya harus tes. Semua harus diuji ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata Tuhan harus diuji semuanya ya. Oke, itu ya. Jadi kata hikmat dan kata pengetahuan itu sering bekerja sama. Kita bicara pada seorang saat ini, bisa juga pengetahuan tentang masa lalu orang itu, bisa juga nanti akan memberkati orang itu untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya. Itu namanya perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan. Nah, sekarang ada lagi perkataan membedakan roh. Nah, sekarang membedakan roh itu kemampuan membedakan roh. Roh apa yang sedang kerja di balik seorang kegiatan atau situasi. Nah, kita nggak usah bingung dengan roh setan terus ya. Kita juga harus membedakan roh Tuhan. Kita harus tahu roh Tuhan itu kayak apa. Beda dengan roh iblis, roh kudus kayak apa. Kita harus membedakan ya. Kemudian membedakan Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang sudah bangkit itu kayak yang dilihat di Wahyu oleh Yohanes, itu adalah karunia yang luar biasa ya. Dia melihat penampilan Yesus yang wah sekali, memang Tuhan dia ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa sekali lagi, iblis juga bisa niru. Nah, kita harus membedakan ya. Tuhan. Kita melihat Tuhan bisa juga ya, maksudnya seperti itu. Kita membedakan bayangan Tuhan lagi ya. Seperti misalnya Musa waktu di atas gunung. Musa bilang, Tuhan, aku pengen lihat engkau deh. Tapi kata Tuhan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Itu di Keluarannya. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Maka kata Tuhan, tuh ada satu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Itu di Keluaran 33. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak kelihatan. Nah, jadi Tuhan menampakkan diri di hadapan Musa dengan wujudnya, tetapi Musa melihat cuma belakangnya aja, ya bayangan. Depannya nggak ngelihat ya, karena wajahnya nggak kelihatan, karena yang melihat wajah Tuhan atau Tuhan nanti akan mati. Jadi kamu lihat belakangnya. Nah sekarang saya tanya, kalau ada belakangnya, ada depannya nggak? Ada. Iya, masa belakangnya doang. Jadi kita nggak boleh ngomong sembarangan ya tentang Tuhan ya. Saya pernah berdebat sama dosen juga tentang ini ya. Dosen itu, Tuhan itu roh, jadi tidak ada wujudnya. Nah, ini pendapat saya ya. Kalau pendapat saya bilang Tuhan itu ada wujudnya, saya bilang. Karena dia punya belakang, pasti ada depannya. Karena Musa melihat belakangnya. Saya bilang ada wujudnya. Si dosen itu ngotot terus, nggak ada. Dia roh, dia tidak ada wujudnya. Ada. Dia bilang yang ada wujudnya itu Yesus. Ya terserah, pokoknya Tuhan itu ada wujudnya. Entah itu yang muncul itu Yesus atau Bapa
nggak tahu ya, atau Roh Kudus wujudnya kayak apa ya. Itu ada wujudnya, orang dia pribadi kok. Kan Tuhan menciptakan manusia, saya bilang, Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ya. Nah, memang ya kita nggak berdebat di sini, tapi itu saya pernah berdebat soal Tuhan tidak berwujud itu. Dan saya tetap kekeh Tuhan itu ada wujudnya. Sebetulnya saya nggak kepengen berdebat sama dosen itu, saya cuma pengen dosen itu mau ngomong gini loh ya. Oh iya deh katanya. Harusnya ya, menurut saya ya, itu kepengennya saya. Dosen itu harusnya ngomong gini, ya saya memang belum pernah ketemu Tuhan berwujud begitu. Saya juga nggak tahu apakah dia roh, apakah ada wujudnya. Tapi memang dia roh, Roh Kudus. Cuman Yesus yang ada wujudnya. Mungkin juga Bapak ada wujudnya, kita tidak tahu. Bisa juga seperti itu ya. Gitu kan. Nah, saya memang belum pernah ketemu. Kudunya kan gitu ya. Tapi itu ngotot terus, malah saya dituduh. Ini belum bertobat nih, belum terima Yesus. Gitu, saya dituduh sama dosen nih, gawat nih ya. Kalau dosen udah mulai ngambek nih, gawat nih. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kita harus tahu nih membedakan macam-macam roh itu, termasuk kita membedakan wujud Tuhan Yesus, wujud Bapa, wujud Roh Kudus juga. Karena mereka adalah 3 pribadi, tapi satu Tuhan. Nah, ada orang-orang yang bertemu dengan Roh Kudus bentuknya wanita, ada ya. Tapi kalian jangan ngomong Roh Kudus wanita, itu enggak gitu ya. Enggak gitu. Saya nggak ngomong gitu loh ya. Jangan sampai nanti kalian ngomong itu berbeda yang ngomong katanya kalau Roh Kudus wanita. Enggak gitu. Ada yang bertemu wujudnya wanita. Ada beberapa ya. Karena lemah lembut banget dan dia yang disebut dalam Alkitab, aku akan menggendongnya, aku akan memangkunya. Kalau di Mazmur ada dibilangnya seperti seorang anak yang tertidur di samping ibunya setelah selesai menyusu. Yang nyusui segala nggak mungkin laki-laki, perempuan ya. Jadi Roh Kudus seringkali dibayangkan, dikatakan sebagai perempuan seperti itu ya. Oke. Nah, sekali lagi ya, ini hanya gambaran. Di Alkitab nggak ada yang ngomong Roh Kudus itu perempuan, nggak ada ya. Tapi yang jelas Yesus lahir di dunia sebagai anak laki-laki dan disebut anak laki-laki Tuhan, Son of God, ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi membedakan roh itu termasuk kemampuan membedakan roh-roh, membedakan roh-roh. Ini bukan membedakan roh untuk menilai karakter orang, ingat ya. Kita tidak boleh menghakimi. Nah, saya kenal seorang yang memang neneknya itu dukun, dia kalau ngeliat orang tuh bisa tahu, oh ini orang sifatnya kayak gini, ini mau culas nih, mau apa, masa lalunya kayak gini, ya. Dan dia bingung karena dia sendiri orang Kristen. Dia bilang nggak bagus ya Bu. Saya bilang bukannya nggak bagus, itu sebetulnya tahu, tapi kamu nggak boleh mempergunakan untuk menyelidiki karakter orang itu dan membuat orang itu apa namanya, orang itu malu gitu, menghakimi orang itu nggak boleh. Nah, kamu bisa memakai itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Jadi sekarang pandangan kamu yang dari isi iblis itu harus terarah kepada Tuhan, gitu. Nah, waktu itu kami layani juga, dipindahkan jiwanya, rohnya itu dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, supaya dia mulai saat itu melayani Tuhan, bukan melayani iblis. Seperti itu ya. Nah, kemampuan membedakan roh-roh itu ya seperti yang kemarin saya bilang, seperti Paulus ya kemarin tuh ya. Sekali lagi ya, Paulus membedakan roh anak yang walaupun teriak-teriaknya, inilah hamba Tuhan yang diurapi, dengarkanlah akan dia. Ternyata itu dari setan ya, ngomong ngaco gitu ya. Dan itu Paulus tahu, oh itu bukan roh dari Tuhan ini bukan roh malaikat, roh apa kayak, tapi roh iblis, ditengking. Maka setelah itu dia nggak bisa ngeramal lagi, nggak bisa ngomong lagi. Tuannya marah gara-gara itu. Paulus dan Silas itu dimasukkan ke penjara ya. Waduh, itu keren sekali ceritanya. Nah, jadi sekali lagi membedakan roh itu bukan membaca pikiran. Bukan ya, sekali lagi ya. Saya ngomongnya kecepatan enggak? Enggak. Enggak. Kamu protes coba kalau saya ngomongnya udah mulai cepat.
Kamu yang protes karena ini kan ya kita semua pelajaran penting ya. Saya berusaha mengajarkan sesederhana mungkin supaya kamu semua bisa terima, bisa ngerti. Oke ya. Ya. Jadi karena membedakan roh itu sekali lagi bukan untuk membaca jalan pikiran seorang, bukan untuk menjatuhkan seorang, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengetahui saja, ya. Nah, ini jadi karunia yang 3 ini, hikmat, pengetahuan, dan macam-macam roh itu yang ditaruh di atas itu adalah karunia hikmat, itu berarti yang lebih utama. Ya sebetulnya nggak ada yang lebih utama sih, cuman maksudnya penting buat membangun tubuh Kristus karena mengetahui masa depan ya. Terus yang kedua adalah pengetahuan, mungkin kita bisa menasehati seorang dengan yang lain karena kita tahu. Terus kemudian ada membedakan roh. Nah itu kita menyelam ke dalam dunia roh. Nggak soal masa depan, masa kemana-mana, khusus untuk roh saja ya. Roh jahat roh baik malaikat kita bisa lihat malaikat. Ya saya suka melihat malaikatnya. Di mana kadang-kadang di dapur ada suka saya lihat ya, tinggi. Kira-kira 2 meter lebih deh ya. Itu yang saya lihat sekali lagi ya. Dan kita mesti ingat kalau kita seperti itu semuanya itu adalah karunia. Dan karunia itu harus dipakai untuk memberkati orang lain. Sekarang kita lihat berikutnya, Rik. Ini mengulang yang minggu kemarin ya, sedikit ya, menegaskan. Oke, sekarang kita lihat karunia kuasa itu apa aja nih. Tadi karunia untuk menyatakan ya. Untuk menyatakan, sekarang karunia kuasa. Oke, terusnya Rik. Kuasa untuk apa nih? Karunia kuasa. Iman. Nah, ya. Iman ini satu keyakinan bahwa Allah ingin dan mampu melakukan sesuatu yang besar dan menghebohkan. Ini iman apa nih? Ya, kamu jangan bilang gini, saya nggak punya karunia iman, makanya saya nggak bisa apa-apa. Nanti dulu, ini imannya beda sama iman waktu kita menerima Tuhan Yesus. Jadi iman itu ada bermacam-macam. Nah, Kenneth Hagin itu membagi iman ke dalam empat kelompok. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan, yaitu menuntun orang ke dalam keselamatan. Kamu catat aja sendiri ya. Iman itu untuk menuntun seorang pada keselamatan. Itu iman yang menyelamatkan, nomor satu. Beda lagi ya, iman itu ada beberapa macam. Oke. Kemudian, ya, nomor satu ya, iman yang menyelamatkan, yang menuntun seseorang kepada keselamatan. Terus nomor dua, iman secara umum itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Iman pada Kristus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita beriman nanti kalau kita mati masuk surga. Kita beriman Tuhan Yesus menyertai kita. Kita beriman kita dicukupi. Kita beriman kita tidak akan kekurangan. Kita beriman bahwa dimanapun kita pergi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Kita beriman Roh Kudus akan menuntun kita. Kita beriman Roh Kudus akan mengajar kita. Kita beriman Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua perkataan Tuhan Yesus. Itu namanya iman secara umum dimiliki oleh setiap orang percaya. Itu nomor dua ya. Ya, kamu udah catat. Iman secara umum itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang ketiga, buah iman. Nah, buah iman atau kesetiaan ini buah sebagai hasil penciptaan kembali roh manusia yang muncul setelah terjadinya keselamatan. Kita lihat bahwa buah iman itu setia kepada Tuhan terus menerus ya. Setelah keselamatan kita punya buahnya. Buah iman itu kita bisa membuat kita tunduk kepada Roh Kudus, kita berbuah dari buah roh ya, bukan buah roh, buah roh. Seperti yang dicatat di Galatia 5. Seperti itu ya. Karena kita beriman pada Tuhan, jadi kita menghasilkan buah. Bukan sekedar beriman, Tuhan mencukupi dan seterusnya, tapi ini buah iman ini akan membuat banyak jiwa datang gitu ya. Jiwa-jiwa datang pada Tuhan melihat kesaksian kita dalam hidup kita. Itu namanya buah iman. Itu ya.
Mereka melihat kita berbicara tentang Yesus dan mereka percaya. Itu buah iman. Kelakuan kita ganti, dulunya jelek sekarang jadi baik. Itu buah iman ya. Seperti itu. Itu namanya ya. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah iman yang menyelamatkan, yang kedua adalah buah iman yang biasa, yang umum yang ada di orang Kristen. Yang nomor 3 adalah buah iman, yaitu kesetiaan mengiring Tuhan. Yang keempat, ya ini baru karunia iman. Ini beda ya. Sekali lagi ini karunia iman ini bukan yang 3 tadi, di atas ini beda. Ini karunia iman beda lagi nih ya. Karunia iman itu iman khusus diberi oleh Roh Kudus dan diimpartasikan setelah ada baptisan Roh Kudus dan seterusnya. Ya. Dan tercatat ya 4 macam iman tadi ya. Ini beda ya iman sama yang 3 ya. Sekarang karunia iman ini yang dicatat di 1 Korintus pasal yang ke-12 ini beda dengan karunia dengan iman yang lain. Iman menyelamatkan, iman yang biasa, buah iman, beda. Ini karunia imannya. Jadi gimana karunia iman itu ya? Sekali lagi ya, karunia iman itu adalah waktu kita menerima mujizat. Jadi kalau ada karunia memberi mujizat, sekarang menerima mujizat. Nah, karunia iman. Ingat ya, nanti kan ada habis imannya ini adalah karunia yang untuk melakukan kuasa ya. Yang satu iman, yang kedua adalah mujizat, yang ketiga adalah menyembuhkan. Nah, sekarang karunia iman itu yang pertama dan ini yang terutama. Karena kalau kita nggak punya karunia iman, nggak bisa melakukan mujizat, nggak bisa melakukan penyembuhan, kesembuhan, nggak bisa. Kita harus terima dulu karunia iman kepada Yesus Kristus bahwa kita itu bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, mujizat, menyembuhkan, mengusir setan dan menyembuhkan. Nah seperti itu ya. Jadi karunia iman tadi ya, sekali lagi ya. Jadi iman yang khusus ini ada bukti manifestasi yang bersifat ilahi ya. Gitu ya. Jadi karunia ini karunia yang luar biasa, yang karunia iman ini. Yang pertama, karunia iman untuk berkat ilahi. Ya. Ini ya, orang-orang zaman perjanjian lama ini punya karunia iman untuk memberkati anak-anaknya. Misalnya ya, Yakub, Abraham, nggak dinyatakan ya, Ishak memberkati Yakub. Itu ngomong soal masa depan. Karunia iman itu, karunia iman ini bisa terjadinya nanti lama, bertahun-tahun kemudian ya. Bukan langsung kayak Yakub habis diberkati malah kabur ya, harus kabur ke Padan Aram karena diubur-ubur sama Esau pengen membunuh dia. Itu misalnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian Yakub memberkati ke-12 anaknya. Ini karunia untuk berkat ilahi. Untuk berkati anaknya satu-satu, berkatnya lain-lain ya. Dan itu menceritakan masa yang sampai yang akan datang. Misalnya berkat untuk Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan lepas dari engkau. Yaitu karena dari Yehuda itulah, keturunan Yehuda itulah muncul Yesus. Jadi tidak pernah tongkat kerajaan itu lepas dari suku Yehuda. Kemudian kita juga baca, dan seperti ular beludak, kasih Tuhan, kasihannya dialah. Ya, kalau kita lihat di Wahyu, dari 12 suku yang disebut, yang 144.000 itu 12 suku, per satunya 12.000, itu nggak ada suku Dan. Kemana itu suku Dan? Wah, itu pasti satu cerita lagi ya. Kok hilang suku Dannya? Nggak disebut. Nah, ternyata ya sudah, nanti pokoknya nanti ceritanya ya. Nah, itu sudah diketahui oleh Yakub, berkat ya. Walaupun Dan itu juga disebut singa juga. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian karunia iman untuk perlindungan pribadi. Misalnya, ini karunia iman ya, untuk perlindungan pribadi. Daniel dimasukkan gua singa. Nah, itu karunia iman itu. Dia di gua singa, dia ngapain semalaman? Jadi makan singa gitu. Paling tidur dia. Ya kan? Dia capek lah. Orang malam memang mau tidur, tidur aja di situ sampingnya singa.
Dia nggak ada takut-takutnya. Dia punya karunia iman. Tuhan ada di sama dia. Gitu ya. Sekarang kita musim COVID kayak gini punya nggak karunia iman? Saya pengen tanya. Biarin aja kalau misalnya saya sakit COVID, ya sudah. Saya mati masuk surga, saya hidup juga untuk Tuhan, ya sama saja lah. Apa sih yang mesti diberat-beratin di dunia ini? Nggak ada. Tapi kalau selama masih hidup ya harus berguna. Itu loh. Harus berguna dan harus menyukakan Tuhan. Itu dia, orang dia raja di atas segala raja. Coba Tuhan Yesus tuh, waktu dia di perahu, perahunya kena badai, Tuhan Yesus tidur, bayangin. Daniel di gua singa tidur. Nah, Yesus di perahu tidur, jelas sih omongnya tidur ya. Kalau Daniel kita nggak tahu ya tidur apa, nggak tahu juga. Apa ngobrol sama singanya, kurang jelas juga ya. Kamu bayangin deh, Daniel itu di gua singa ngapain sih dia semalaman gitu. Pagi-pagi baru dia dipanggil kan sama Darius ya. Daniel, sambil deg-degan sih Darius ya. Daniel, langsung Daniel jawab, iya tuanku. Waduh, Darius sangat plong dengar saya Daniel. Singa kelaparan kok nggak makan, Daniel tuh hebat juga ya. Nah itu karunia iman ya. Ya malah Daniel jawabnya apa? Ya Raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kata Daniel, oh aku nggak salah. Di hadapan Tuhan, di hadapan Raja aku nggak salah. Masa bodoh dimasukin gua singa juga. Kamu bayangin waktu dia mau masukin gua, mau dilempar ke gua singa, kira-kira ngamuk gitu apa gimana? Bisa. Orang-orang mau, kita sering nonton orang-orang yang mau dipancung misalnya ya, atau mau berontak kayak gitu, atau mau dihukum berontak. Nggak mungkin, saya nggak berpikir Daniel berontak, dia santai-santai aja ya, nyebur ke situ ya sudah, karena dia punya karunia iman. Yesus juga ya, itu luar biasa di tengah perahu badai dia tidur aja, imannya sungguh kuat. Dia beriman, orang saya punya kuasa kok untuk melakukan lautan, mau badai mau enggak ya biarin aja tidur. Nah seperti itu ya. Nanti kalau ada persoalan di kamu, waktu kalian itu semua lagi ngajar, kayak lagi PI, kayak lagi ada di gereja segala macam itu, ada badai ya, badainya bukan badai angin kali ya. Walaupun angin juga bisa ya. Saya kemarin juga baru mengunjungi saudara saya, ponakan saya itu yang pendeta ya. Dia rumah sama di Depok nih. Rumah dan gerejanya itu, gerejanya atapnya itu terbang kena angin, angin badai. Hujan deras 1 jam disertai angin, atap rumah terbang semua. Aduh, itu bisa juga angin badai ya. Tapi mereka berharap pada Tuhan saja. Walaupun mereka bukan orang kaya, ya dapat dari sini sana sumbangan ini bisa lagi nutup atap ya. Nah, seperti itulah. Itu luar biasa tuh bikin betul atap juga ya. Dan ternyata kebetulan memang gerejanya udah keropok. Saya bilang sama dia, nah ini kan memang caranya tuh untuk benerin gereja, gedung gereja toh. Saya bilang supaya gerejanya kamu jadi baru lah, gedungnya itu jadi baru ya. Nah, mungkin bukan badai itu, tapi badai persoalan. Persoalan, banyak persoalan badai. Bisa nggak kita tetap senyum? Atau kita bilang, aduh Tuhan saya nggak tahan, lihat badai ini saya nggak tahan. Saya kesel Tuhan, saya kesel sama orang itu, perkataannya menyakitkan aku, dia bikin racun buat keluargaku, dia bikin racun di gereja, udah Tuhan singkirkan saja. Hah? Tenang aja lah, badai pasti berlalu. Ya, dan kita punya kuasa atas badai itu. Tenang saja. Makanya kayak Yesus dia punya kuasa. Karena iman dia percaya saja ya. Begitu. Kemudian tadi udah ya, ada karunia iman untuk memberkati. Nomor 2 karunia iman untuk perlindungan pribadi. Nomor 3 karunia iman untuk pemeliharaan ilahi ya, ada pemeliharaan ilahi. Pemeliharaan ilahi itu kayak Elia. Elia disuruh Tuhan ke Sungai Kerit. Nah, kamu ke Sungai Kerit. Nanti di sana aku pelihara kamu. Berangkat ya ke Sungai Kerit.
Saya kan udah cerita tentang Sungai Kerit ya. Di Sungai Kerit itu kan panjang kan. Kok Elia tahu tempat Gagak naruh rotinya? Itu karena iman itu. Kalau dia salah tempat, dia nggak dapet loh roti yang kasih Gagak itu. Tapi dia tahu tempatnya. Dan di situ dia tuh menunggu, dia minum air Sungai Kerit. Itu pasti Sungai Kerit yang ditempati si Elia itu paling, airnya itu udah paling bening. Deket mata air kalau menurut saya ya. Karena buat minum dia. Dia sendirian di situ. Bayangin Elia itu bawa ceret nggak? Bawa buat ngerebus air kayak gitu. Saya juga nggak tahu apa dia bawa apa kuali buat masak gitu. Kayaknya enggak ya, dia orangnya isi going aja sih. Jadi dia minum air Sungai Kerit dan dia makan apa yang dibawa burung gagak, daging kayak gitu, apa roti dibawa sama burung gagak dia makan. Luar biasa ya. Itu karena iman untuk pemeliharaan ilahi. Nah, ada karunia iman untuk menghidupkan orang mati. Ini nggak sembarangan nih ya. Kalau ngomong menghidupkan orang mati itu harus ada 3 unsur. 3 unsur. Yang ke satu karunia iman, memang dia beriman untuk menghidupkan orang mati. Kedua, dia harus punya yang tadi karunia mujizat dan karunia kesembuhan. Kalau menghidupkan orang mati yang lagi sakit, dihidupkan, hidupnya juga sakit, sengsara banget. Jadi kalau mau menghidupkan orang mati itu ya harus sembuh lah dari sakit penyakitnya. Kamu bayangin Lazarus tuh lagi keluar dari itu dipanggil sama Tuhan Yesus ya. Lazarus di Yohanes 11 kata Tuhan Yesus, aku mau tuh buka pintu itu, pintu kubur itu. Langsung kata orang-orang, Tuhan, dia sudah bau Tuhan. Udah 4 hari meninggalnya. Oh, tenang aja, buka aja. Dibuka. Terus dia berdiri di depannya situ, dia bilang, Lazarus keluar. Wah, kalau cerita seperti itu merinding ya. Orang Yahudi itu kalau dikubur itu bukan kayak kita pakai jas, pakai rok ya. Mereka itu dibungkus. Kalau orang Muslim kan dipocong ya, pakai kain terus ikat sana, ikat atas, ikat bawah gitu namanya dipocong. Kalau mau ditaruh di tanah baru dibuka ikatannya ya. Tapi kalau orang Yahudi itu seperti mumi, tapi mumi itu lebih rapet ya. Kalau orang Yahudi itu kayaknya lebih lebar-lebar. Kalau mumi kan kayak perban gitu ya. Ini lebar-lebar dibungkus. Jadi kayak dibedong, kayak bayi-bayi itu suka dibungkus. Nanti mukanya ditutupi, namanya kain peluh. Ditutup kain peluh tuh modelnya kayak gini aja ya. Ya, ditutup lah. Nah, seperti itu. Nah, kamu bayangin sekarang Lazarus. Lazarus keluar. Lazarus tadi udah bosok, udah 4 hari. Orang tuh kalau udah 4 hari meninggal tuh busuk ya. Apalagi yang sakitnya berat-berat. Saya waktu bawa Ninda pulang, saya dikasih tahu teman saya yang di Jakarta. Jangan lupa diformalin dulu. Kalau sebelum dibawa pulang, nanti kalau sakitnya kanker kayak gitu, bau sekali. Nanti berbahaya yang kayak gitu, banyak omongan. Cepat diformalin dulu. Jadi aku sebelum dia dibawa pulang ke Hercules, disuntik formalin dulu supaya dia tahan mayatnya. Paling nggak sehari 2 hari. Karena besoknya baru akan dimakamkan. Seperti itu. Nah, zaman dulu nggak ada formalin. Kebayang itu ya. Lazarus juga sakit. Waktu dia meninggal itu sakit ya. Dan dia dimasukkan ke dalam gua itu, diletakkan. Pasti 4 hari itu, kalau menurut kedokteran ya, udah busuk, udah lebam, bentuknya juga mukanya udah bengkak, perutnya udah mulai melendung ya, apa mulai bengkak. Biasanya kalau yang meletus juga itu perutnya, karena perut tuh ada cacingnya, ada gasnya, ada banyak makanannya gitu. Biasanya yang meletus tuh perutnya dulu, nanti baru yang lain ya. Kamu bayangin 4 hari itu, aduh udah bengkak-bengkak sana sini. Yesus tak bilang, Lazarus keluar. Lazarus keluar tuh masih dengan bungkusnya. Dari mana kita tahu? Ya dari firman Tuhan. Yohanes 11 bilang, Yesus bilang, lepaskan kain-kain itu. Dia nyuruh orang-orang bantuin Lazarus untuk melepaskan kainnya yang bungkus. Berarti dia keluar dari jalan itu mungkin ya loncat,
loncat, loncat mungkin ya. Sekarang saya tanya, kira-kira si Lazarus itu keluar masih dengan penyakitnya apa enggak? Coba. Enggak. Enggak. Kira-kira waktu Lazarus keluar itu masih dengan bengkak-bengkak biru-biru, perutnya gendut, gara-gara busuk, mukanya busuk kayak gitu. Kira-kira gitu apa enggak? Enggak. Nah, tambah takut kan? Enggak. Enggak memang. Pasti yang keluar itu adalah Lazarus yang sehat. Yang luar biasa. Yang enggak bengkak-bengkak gitu. Enggak ada tanda kematian sama dia. Dan penyakitnya pun hilang. Gitu. Kalau dia keluar sebagai yang bengkak-bengkak tapi hidup ya keluar gitu-gitu bengkak mukanya biru-biru bengkak sama penyakitnya semua buat apa dia hidup. Jadi kalau mau membangkitkan orang mati itu pasti karunia tiga karunia kuasa ini akan bekerja sama. Yang pertama karunia iman bahwa orang itu bisa hidup lagi. Yang kedua adalah mujizat, nah, karena membangkitkan orang mati itu mujizat. Yang ketiga adalah karunia kesembuhan untuk sakit-sakitnya sembuh semuanya. Gitu ya. Nah, saya belum pernah sih bangkitkan orang mati. Kayaknya saya nggak punya deh karunia iman. Belum punya ya. Nggak tahu juga nantinya ya. Siapa tahu kamu punya ya. Nanti ada di antara kalian punya. Satu waktu misalnya menginjil di tempat yang terpojok, ada anak mati, dan seluruh desa malah menyalahkan kamu mungkin ya. Ini di situ karena iman kamu bekerja, bisa bangkit tuh anak. Kita, kan saya udah bilang, ada karunia yang diberikan pada kita khusus, tetapi kalau kepepet, karunia lainnya bisa muncul. Karena Roh Kudusnya ada sama kita, ya dia punya semua karunia gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Terus tadi ya sudah berapa tuh karunia iman kamu catat buat apanya? 3, Bu. Udah 3. Yang satu adalah untuk memberi berkat, yang kedua untuk perlindungan pribadi. Ya, 3 terus pemeliharaan ilahi. pemeliharaan ilahi. Keempat untuk menghidupkan orang mati. Udah 4 dong, ya kan? Terus kelima sekarang ya. Karunia iman untuk mengusir roh jahat. Nah, ini ya. Linda memang sudah meninggal, tapi dia karunia iman untuk mengusir roh jahat luar biasa kalau Linda ya. Saya melihat emang dia punya karunia api istilahnya untuk pengusiran setan-setan. Pokoknya dia mulutnya itu cepat ya untuk roh-roh jahat. Dia nggak lihat, dia ngerti ya. Dia punya karunia iman bahwa dia bisa mengusir semua roh jahat itu dan roh jahat tunduk sama dia. Nah, jadi di sini ini karunia iman untuk mengusir roh jahat. Kamu kalau nggak punya karunia iman untuk mengusir roh jahat, begitu melihat orang rasukan, kamu kabur. Walaupun mulutnya dalam nama Yesus, tapi hatinya takut. Saya sering lihat pendeta kayak gitu sih. Waktu orang bermanifestasi ya, waktu ada orang manifestasi dalam pengurapan mereka jatuh manifestasi, ada yang kayak ular, ada yang segala macam. Pendetanya takut sampai mundur-mundur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya berharap kamu jangan kayak gitu ya, malu-maluin Yesus. Dan kayak gitu. Ya, dan harus bekerja tenang dulu ya. Kalau pelepasan mengusir roh jahat, kamu matanya jangan merem. Kalau merem bisa ditampar, bisa dipukul. Kamu harus lihat orang itu ya, sambil berdoa. Nah, sedapat mungkin berbahasa roh, sambil berdoa, dan memaksimalkan karunia yang kalian miliki, dan meminta pada Tuhan untuk karunia untuk mengusir roh jahat itu. Nah, nanti kalau ada karunia iman untuk mengusir roh jahat, Tuhan akan memberikan ide-ide, banyak ide loh. Kayak Linda ya. Saya cerita Linda nih. Kalau saya soalnya bantu aja ya kalau ngusir-ngusir roh jahat. Saya bantu melihat. Satu malam ada jemaat anak muda, orangnya tinggi besar. Itu umurnya baru mungkin 17, dia datang gedor-gedor pintu. Sorenya dia habis negor pohon apa ya di depan rumahnya. Orang-orang bilang kamu jangan negor pohon itu, di situ banyak orang matinya, banyak roh jahat. Di situ ada dukun namanya Grandong waktu itu ya. Itu yang naruh. Jadi dukun itu suka naruh orang mati dan roh jahat di
pohon-pohon di tangganya gitu, di orang-orang. Tapi si anak ini bandel aja, dipotong persisnya udah sore, udah malam, maka kerasukanlah mamanya. Pertamanya mamanya kerasukan. Udah mamanya kerasukan, dia minta tolong. Waktu itu saya sama Linda lagi apa ya, saya nggak ke rumahnya sih, karena waktu itu ada kesibukan lain. Nah, malam-malam kira-kira jam 12 tuh ternyata roh jahatnya enggak, ternyata tuh anak datang mau jemput kami karena mamanya tuh semakin ngaco, dimasukin oleh roh dukun. Dukunnya bisa masuk ya, roh dukun. Nah, anak itu di depan, saya di dalam kamar, bel bunyi tingong, saya bilang sama Nida, waduh, saya bilang beradongnya datang, dukunnya datang ke sini. Langsung saya lihat rambutnya yang berintik itu, wah, itu dukunnya datang ke sini nih. Saya masih juga merinding ini sampai sekarang ceritanya ya, walaupun mempunyai karunia tetap aja kayak gitu. Datang nih ke sini. Linda langsung bangkit kayak gitu ya. Dan memang anaknya yang datang sih dibukain sama pembantu ya, dibukain masuk dia. Nah, rumah saya bertingkat gitu, dia di bawah, kami dari atas lihat langsung di bawah itu anak tadinya baik-baik, dia kerasukan di bawah situ. Linda langsung ngomong, jangan macam-macam kamu sama saya ya. Waduh, saya waktu itu di sebelahnya Linda, di belakangnya Linda saya ngumpet. Bener saya ngumpet. Itu anaknya tinggi besar, bayangin ya, Linda, dan macam-macam dari bawah ya. Linda itu punya karunia iman saya bilang ya, dan dia punya ide, punya hikmat banyak sekali gimana caranya untuk mengatasi roh jahat yang datang. Banyak macam-macam ceritanya ya. Dan dia dari atas dia bilang, siapa takut, kata dia. Walaupun pada akhirnya beberapa setelah berlalu tuh dia cerita sama saya, aduh aku juga merinding katanya ya. Tapi dia bilang, siapa takut sama kamu? Aku ciptakan panah. Aku panah kau, dos. Dia panah kamu, dos. Panah berantai terus, dos, itu anak langsung dos gitu ya. Dirantai. Langsung begitu sama Linda tangannya ya, rantainya rantai roh ya. Bus langsung tuh anaknya langsung tanya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya lihatnya sampai heran-heran, ada ya dengan perkataan seperti itu, dia karena imannya luar biasa. Dan itu sudah dengan kamu macam-macam sama kamu macam-macam, aku siksa kamu, kata Linda ya. Aku bakar dengan api. Wah, itu sih dukunnya itu jeritan. Terus kabur roh dukunnya. Begitu roh dukunnya kabur tuh anaknya kaget. Apa Ci? Ada apa Ci? Ada apa Tante? Kok saya ada di sini? Aduh, nggak tahu itu rasanya kayak apa ya. Saya sampai sekarang kalau cerita itu, seru ya. Itu karena iman musik roh jahat tuh biasa selalu disertai oleh hikmat untuk bisa memakai segala perlengkapan senjata Tuhan ya, termasuk apakah itu rantai dari surga ya, apakah itu kapak, apakah itu api, apakah itu air, segala macam itu karena dia punya karunia iman untuk itu ya. Nah, saya kalau kepepet saja ya suka seperti itu ya. Melinda itu luar biasa ya, dan dia sekarang udah senang sama Tuhan di sana. Hari ini dia persis setahun meninggal hari ini ya. Dan saya cerita tentang Linda sama kalian. Nah, dia punya banyak akal. Nah, itu akalnya dari Tuhan. Saya pernah juga lihat dia jemaat lagi kami kebaktian nih, jemaat perempuan nih, lagi ibu-ibu nih. Tiba-tiba dia langsung merangsek gitu mau mukul Linda. Linda. Saya ngeliat, Neng, itu. Saya ngeliat tuh roh jahatnya di situ tuh. Linda udah dirangsek gitu, terus Linda langsung, aku ciptakan tembok. Cuk. Langsung itu orang mau mukul, mukanya ini cuma segini doang, nggak sampai kepukul. Cuk. Gitu, karena di dunia rohnya ada tembok. Nah, itu dari mana? Akalnya dia pada menciptakan tembok segala macam. Nah, itu karena dia punya karunia iman untuk mengusir roh jahat. Seperti itu. Keren itu ya. Kamu mungkin dengar ceritanya aja udah keren. Kalau kamu lihat pasti kamu heran-heran ya. Kami pernah juga melayani di Bandung tuh, di satu kafe. Itu orang pegawainya orang Muslim, kemasukan di situ ya. Wow, kami dipanggil itu sama pendetanya mereka, sama saya sama Linda di situ. Saya bilang sama Linda, Neng, gendruwo yang masuk, jangan
Jangan nggak percaya itu ada genderuwo, itu yang genderuwo yang masuk angin ada di ruangan itu. Wow, wah langsung ngosek pendetanya kabur, malahan takut ya pendetanya, dia sama istrinya takut ya. Walaupun lihat jauh, aduh gimana. Nah, seperti itu. Jadi lihat itu satu ilmu lagi karunia yang luar biasa untuk mengusir roh jahat dengan segala akal budi ya, tidak dengan hikmat dari Tuhan ya, langsung dia. Dan kemudian saya lihat si kedua loncat ke jemaat kena ganti dia, waduh yang pindah langsung di itu lagi. Dia punya banyak cerita kayak gitu ya, kami punya banyak cerita, punya banyak pengalaman soal itu karunia iman dari dia ya. Mungkin di antara kamu nanti ada yang punya karunia iman untuk mengusir setan khusus ya. Nah, itu luar biasa. Saya berdoa ada ya, karena karunia itu beda-beda. Kita semua adalah anggota tubuh. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ya, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mungkin jantungnya, yaitu para pendoa itu biasanya jantungnya ya, nafasnya, paru-paru para mendoanya kayak gitu ya. Seperti itulah ya karunia itu ya. Nah, kemudian itu tadi berarti udah 5 ya, karunia iman untuk mengusir roh jahat. Satu lagi itu karunia iman untuk pelayanan Roh Kudus. Jadi ketika kita menumpangkan tangan ke orang, orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh dan seterusnya. Itu penumpangan tangan kepada orang yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu namanya karunia ya. Karunia iman. Jadi karunia iman itu seperti itu ya. Berarti ada 6 ya beda-bedanya ya. Jadi kita baca dulu deh. Kamu baca Yosua 10 ayat 8 sampai 14. Kamu yang baca. Yuk. Yosua pasal 10 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Bahkan Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Keren ya. Ini keren ini ya. Karunia iman dari Yosua, masa matahari disuruh berhenti sama bulan. Orang lagi ngidar-ngidar bumi. Kamu berani nggak lari dengan bulan? Nah, kalau kami di sini itu pengalamannya untuk menghentikan hujan ya. Jadi kalau misalnya udah ada kebaktian misalnya, waktu itu pernah kami juga bikin Natalan di Pangandaran, itu kami pilih satu hotel yang punya roof
atasnya tuh ada daknya. Kami mau Natalan di atas dak supaya bisa lihat laut di sana ya. Jadi ini jemaat nih, lautnya di sana. Ini kami di atas. Itu Desember, bulan Desember bulan hujan ya, bulan penghujan. Dan orang-orang udah bilang, jangan Bu, nanti nggak jadi nih kebaktiannya nih. Natalannya udah di dalam aja, ada aulanya. Enggak, saya pengen di roof, saya pengen di atas. Jadi di atas tuh udah diatur semuanya. Mendung, benar-benar mendung. Mulai hujan dikit-dikit langsung kami kumpul, tengkingin semua dalam nama Yesus. Berhenti hujan, pindah awan, dipindah awan dalam nama Yesus, pindah ke sebelah sana, pindah ke sana, ditiup, bikin angin yang besar supaya meniup awan. Berhasil, puji Tuhan. Dan itu kami sering kalau soal hujan itu ya. Itu berhasil sampai Natalannya selesai nggak hujan. Dan sampai pulang lah jemaatnya. Kalau ke pantai hujan kan repot ya. Jadi orang-orang nggak bisa ke pantai kan. Tapi waktu itu kami bisa main di pantai segala macam nggak hujan, luar biasa. Natalan sampai selesai di roof di atas gitu, cantik sekali ya sambil lihat laut. Itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Nah itu butuh satu lagi karunia iman seperti Yosua. Matahari pindah ke sana, berhenti di sini, bulan berhenti di sini. Wow, itu keren. Itu bisa di apa namanya diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu, saat yang tepat itu ada satu planet yang jalannya itu di luar orbit planet kita ya. Nah itu ya, yang dia punya banyak ekor, makanya ada runtuhan batu segala. Dia lewat di situ sehingga dia mengganggu perjalanan matahari dan bulan. Itu satu ilmu lagi ya, itu ilmu pengetahuan. Jadi dia ekornya menyeret banyak batu, batunya itu jatuh ke orang-orang yang banyak. Tadi sampai yang dibunuh orang Israel itu lebih sedikit daripada yang mati karena batu, karena Tuhan. Nah itu keren ya. Jadi itu keren, keren sekali ya. Kalian mesti praktekkan ya. Ya memang nggak semuanya dapat karunia iman seperti ini. Ya siapa tahu kalian punya karunia iman. Ada nggak ya kemarin karunia yang punya karunia iman ada nggak? Nggak ada ya? Ada, 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 ada. ada ya. Nah bisa dipraktekkan tuh ya. Yang punya karunia iman itu nanti harus praktek, harus yakin dengan apa yang dimiliki. Karena kalian sudah dites, ternyata saya dapat karunia iman. Saya harus, bukan untuk buka praktek dukun. Dengerin, saya jadi pawang hujan aja. Nggak bisa gitu ya. Nggak boleh itu. Itu bukan untuk dukun ya. Ini untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi ya. Dan untuk membantu orang-orang, teman-teman kita. Oke, sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita sambung lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan nggak? Boleh nanya loh. Enggak ada Bu, jelas Ada. Bu. Nggak? Udah jelas. Jelas apa kurang jelas? Apa enggak jelas malah? Jelas Bu. Jelas ya, udah puji Tuhan ya. Oke, siapa yang mau berdoa? Silakan. Ya, baiklah mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami ya Tuhan sehingga kami bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bu Rebecca ya Tuhan yang telah